Tapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup, hidupnya diubah total. Kini Rasul Paulus sekarang menjadi seorang yang memberita Injil yang paling berani dan tidak malu. Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Roma, sebuah kota yang besar dan pusat kekuasaan dunia pada saat itu. Tapi juga penuh dosa dan penyembahan berhala. Dan di tengah-tengah kota seperti itu, Paulus menyatakan dengan penuh keyakinannya bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Injil adalah kekuatan Allah, di mana kata kekuatan dalam bahasa aslinya adalah dunamis, yang menjadi akar dari kata dunamit. Artinya, Injil ini bukan hanya sekedar
akan membebaskan kita. Jadi jangan pernah menyerah dengan datang kepada Yesus, sebab kuasanya lebih besar dari belenggu manapun. Dua, bagi yang hidup dalam rasa malu atau minder. Jika saudara pernah jatuh, mungkin saudara merasa tidak layak atau terlalu rusak, atau bahkan merasa paling berdosa, gagal. Tapi ingatlah saudaraku, Paulus pun pernah jatuh. Namun Injillah yang memulihkannya, Injillah yang mengubah hidupnya. Makanya jangan terjebak dengan masa lalu. Sebab masa lalu saudaraku tidak menghapus masa depan kita. Tidak menghapus masa depan kita bersama Kristus. Untuk itu percayalah dan serahkanlah seluruh hidupmu kepada Yesus hari ini. Gak peduli seberapa buruknya masa lalumu, kuasa Injil yang sanggup mempengaruhi Anda. Jadi terimalah identitas baru Anda sekarang. Sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, Ia pasti menerima hidupnya. Ia pasti menghargai dirinya. Nah, yang ketiga, bagi yang sudah diselamatkan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sudahkah Anda menjadi saksi Injil? Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil. Tapi banyak orang Kristen hari ini justru malu menyebut Yesus di depan teman-teman, malu berdoa di depan umum, malu hidup benar. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipenuhi dengan Injil. Jika saudaraku sudah diselamatkan, maka kita orang lain, ketika orang lain berbuat curang terhadap kita, kita harus berkata jujur. Saat orang lain dendam kepada kita, kita harus belajar bisa mengampuni. Ketika orang lain meledekin kita, kita harus belajar menerimanya. Kita harus hidup dalam iman, saudara-saudari. Nah, cobalah ambil langkah berani untuk membagikan Injil kepada satu orang, kepada semua orang, dan hiduplah dalam Kristus Yesus. Hidupilah Injil itu dalam setiap tindakan setiap hari, baik itu dari pekerjaan, berkata jujur, kasih kepada sesama, pengampunan dan kesetiaan. Dengan demikian Bapak Ibu, aplikasinya dalam kehidupan kita yaitu percayalah sepenuhnya kepada Injil. Karena percaya kepada Injil itu bukan hanya soal tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi menyerahkan seluruh hidup kita kepada di bawah pimpinannya. Jangan hanya tahu tentang Injil, tetapi hidupilah Injil itu. Biarlah setiap keputusan, rencana saudara dan tujuan saudara bisa dibentuk oleh firman-Nya, bukan oleh keinginan kita sendiri. Jadi jangan malu memberitakan Injil. Kalau Paulus tidak malu bersaksi tentang Injil di tengah-tengah kota Roma pada saat itu, yang penuh tekanan budaya dan politik, lalu mengapa kita harus malu di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah, kerja, atau bahkan di rumah kita? Bukankah Injil itu bisa menguatkan kita, bisa menguatkan saudara? Injil bukan hal yang memalukan saudaraku, tapi Injil adalah satu-satunya kabar yang memberi hidup, yang memberi kita kekuatan, yang menyelamatkan kita. Untuk itu salurkanlah Injil kepada sesamamu dengan penuh kasih. Hidupilah integritas itu dan berikan dan biarkan terang Kristus bersinar melalui hidup kita. Dengan demikian, saudara-saudara,